Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 8 tentang perkembangan keterampilan motorik. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Adang. Keterampilan anak kecil. Setiap anak-anak umumnya belajar keterampilan umum tertentu, walaupun saat mempelajarinya agak berbeda dan kecakapan dalam mempelajarinya juga berbeda. Keterampilan umum ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu keterampilan tangan dan keterampilan kaki. Yang pertama, keterampilan tangan, keterampilan dalam makan dan berpakaian sendiri yang dimulai pada masa bayi, disempurnakan dalam masa anak kecil. Kemajuan terbesar dalam keterampilan berpakaian umumnya antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Menyisir rambut dan mandi merupakan keterampilan yang mudah dilakukan dalam periode ini. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus bisa mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 sampai 6 tahun. Sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Yang kedua, keterampilan kaki. Sekali anak dapat berjalan, ia mengalihkan perhatian untuk mempelajari gerakan-gerakan yang menggunakan kaki pada usia 5 sampai 6 tahun. Anak belajar melompat dan berlari cepat. Mereka juga sudah dapat memanjat antara usia 3 dan 4 tahun. Naik sepeda roda 3 dan berenang dapat dipelajari. Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak-anak adalah lompat tali, keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. Keterampilan anak besar. Keterampilan yang dipelajari oleh anak-anak besar bergantung pada 1. Lingkungan, 2. Kesempatan untuk belajar, 3. Bentuk tubuh, dan yang keempat, apa yang sedang digemari oleh teman-teman sebayanya. Keterampilan anak besar juga status sosial ekonomi keluarga sangat mempengaruhi jumlah dan jenis keterampilan yang dipelajari anak-anak. Anak yang berasal dari tingkat sosial ekonomi atas pada umumnya cenderung mempunyai lebih sedikit keterampilan daripada anak-anak yang berasal dari tingkatan yang lebih rendah. Keterampilan yang dipelajari lebih terpusat dalam bidang keterampilan menolong yang bersifat sendiri dan sosial. Sedangkan anak dari tingkat sosial menengah dan tinggi lebih terpusat pada kelompok keterampilan bermain. Akan dibacakan oleh Gilang. 1. Kategori keterampilan anak besar. Keterampilan anak besar dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu pertama, keterampilan menolong diri sendiri, kedua, keterampilan menolong orang lain, ketiga, keterampilan sekolah, dan keempat, keterampilan bermain. Yang keterampilan menolong diri sendiri, anak besar harus dapat makan, mandi, dan berdandan sendiri hampir secepat dan semahir orang dewasa. Dan keterampilan yang dilakukan anak besar tidak memerlukan perhatian sadar dari orang dewasa. Untuk anak kecil, perhatian sadar merupakan hal yang penting. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan menurut kategori ini bertalian dengan menolong orang lain di rumah, mencakup membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu di sekolah, mencakup menggosokkan ke tempat sampah, dan membersihkan papan tulis. Dan di dalam kelompok bermain mencakup menolong membuat rumah-rumahan atau merencanakan lapangan basket. Ketiga, keterampilan sekolah. Di sekolah, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, membentuk tanah liat, menari, mewarnai dengan krayon, menjahit, memasak, dan pekerjaan tangan dengan menggunakan kayu. Terakhir, keterampilan bermain. Anak besar belajar berbagai keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, sepatu roda, dan berenang. 2. Koordinasi gerak dan penguasaan gerak dasar. Koordinasi gerak adalah kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan kontrol tubuh. Kedua, sedangkan penguasaan gerak dasar terjadi sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik.
Keterampilan remaja, keterampilan gerak berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik dan perubahan fisiologis. Pada masa remaja, penting untuk mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi dan persiapan untuk masa depan. Keterampilan tersebut dapat dipelajari seperti mempelajari satu keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri, mendengarkan dengan baik, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kedua, keterampilan sosial, mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain termasuk memahami emosi dan memiliki empati. Ketiga, keterampilan kepemimpinan, mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain secara positif. Keempat, keterampilan manajemen waktu, memahami bagaimana menggunakan waktu dengan efisien untuk menyeimbangkan antara sekolah, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Kelima, keterampilan finansial, belajar tentang manajemen uang, tabungan, dan bagaimana membuat keputusan keuangan yang bijaksana. 6. Keterampilan belajar, mempelajari strategi belajar yang efektif seperti membaca cepat, mencatat, dan mengatur materi pelajaran. Ketujuh, keterampilan teknologi, menguasai penggunaan perangkat elektronik dan internet dengan bijaksana, serta memahami konsep dasar pemrograman. Kedelapan, keterampilan praktis, memasak, membersihkan, dan melakukan perawatan diri sendiri, seperti menjahit dan merawat kendaraan. Kesembilan, keterampilan seni dan kreativitas, mengekspresikan diri melalui seni visual, musik, menulis, atau bentuk seni kreatif lainnya. Terakhir, 10. Keterampilan olahraga dan kesehatan, memiliki gaya hidup aktif dan sehat, termasuk olahraga yoga atau meditasi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga yang akan dibacakan oleh diri saya sendiri yang bernama Rizky Pauji. D. Keterampilan dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan, namun keterampilan yang sudah dimiliki tetap diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Pada masa dewasa, keterampilan yang dibutuhkan cenderung lebih spesifik dan terkait dengan kehidupan profesional, keuangan, dan pribadi. Ini meliputi pengembangan keterampilan dalam bidang kerja tertentu, manajemen waktu yang efisien, kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijaksana, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai konteks, dan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola tim atau organisasi. Selain itu, keterampilan seperti belajar mandiri, adaptasi terhadap perubahan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks juga menjadi penting saat memasuki masa dewasa. Terus mengasah dan mengembangkan keterampilan ini dapat membantu seseorang untuk sukses dan berkembang dalam kehidupan dewasa. Keterampilan lansia, keterampilan kemampuan maksimal dapat dipertahankan dalam beberapa waktu pada usia dewasa. Dengan bertambahnya usia, sedikit demi sedikit pasti mengalami penurunan kualitas. Hal inilah yang disebut proses penuaan. Keterampilan yang berguna bagi lansia bisa dengan melakukan aktivitas olahraga yang mampu merangsang organ-organ tubuh secara menyeluruh seperti melakukan SKJ, senam jantung sehat, senam pernapasan, jalan, jogging, bersepeda, dan berenang. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.